Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wa taslim 'ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi da'watihi ila yaumil. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman Islam, nikmat ukhuwah dan dakwah, serta nikmat sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan sholat zuhur. Bahkan kita bisa melakukan siang Yaum Ashura di hari ke-10 dari Haram ini. Semoga apa yang kita niatkan dan apa yang kita laksanakan menjadi catatan amal saleh kita yang bermanfaat. Salam dan salam kepada Rasul pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hidup kita tidak pernah terlepas dari beban dan tidak pernah terhindar dari setiap masalah dari masalah. Dan subhanallah, kita bangga dengan keislaman yang kita miliki, bahwa setiap beban itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dan Allah tidak pernah memberikan beban tersebut di luar dari kapasitas kemampuan sang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada sang hamba di luar pada kemampuan hamba. Karena itu kalimat yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan yang singkat kali ini kita belajar dari seorang Nabi Allah Musa alaihissalam, yang ketika beliau mendapatkan amanah berat, beban yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Taha ayat 23 Allah Ta'ala bercerita, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, sungguh dia telah melampaui batas. Sebuah perintah, sebuah amanah yang besar dari Allah, dan itu perintah langsung. Karena Nabi Allah Musa dijuluki Kalimullah, hamba yang mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya tidak, berangkatlah engkau Musa kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Dan di saat itu Nabi Allah Musa mendapatkan amanah yang sangat besar. Bahkan Allah telah menilainya ini amanah yang kelewatan batasnya, amanah yang sangat berat. Tolong itu secara bahasa lughatan melampaui batas. Artinya kalimat yang dirahmati Allah, setiap hidup kita pasti kita menghadapi permasalahan di mana permasalahan itu ada yang melampaui batas. Ketika anak kita didapati bahwa guru PP-nya datang ke rumah kita, lalu memberitahukan kepada kita sebagai orang tuanya bahwa anak kita sudah lebih dari 3 pekan tidak masuk sekolah dan 2 kali SPP tidak dibayar. Padahal anak kita dengan santutnya berangkat dari rumah dan izin restu sang ayah dan ibu. Masya Allah. Ketika mendapatkan
informasi seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita pun menyempatkan diri untuk mengelus dada dan mengatakan, ya Allah, ini anak kelewatan anak. Punya masalah dengan istri yang tidak taat dengan suaminya. Masalah orang tua yang masih, maaf, kejawen, senang dengan melakukan amalan-amalan pesugihan, bahkan saja sejajar. Masya Allah. Ketika kita datang ke rumah, bahkan apapun permintaan orang tua kita kabulkan dan kita penuhi. Tapi sampai saat ini tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ternyuh hati kalau mengatakan, ya Allah, ini masalah kelewatan amat. Istri mendapatkan masalah suami yang gak pulang-pulang ditinggal suami, 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Masya Allah. Siapa itu? Contohnya masalah suami yang tanda kutip nakal. Bahkan sang istri mengatakan, ya Allah, ini masalah kelewatan amanah. Ya. Artinya dalam jenak-jenak kehidupan kita, terkadang Allah memberikan masalah yang kelewatan itu pun masih dalam batas kemampuan sang hamba. Untuk apa? Tarbiyatan wa darsan wa ibratan. Sebagai pendidikan, pembelajaran, bahkan ada hikmah di balik itu semua. Karenanya ketika Nabi Musa mendapatkan kalimat Allah, berkata kau Musa kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Andai kata ayat itu turun kepada kita, andai kata perintah itu datang kepada kita, bahwa Fir'aun itu dikatakan oleh Allah kelewatan, dan memang sangat kelewatan, karena dia telah mengaku dirinya Tuhan. Karena hukum saya ada Tuhan, kan kelewatan. Kalau kita yang mendapatkan amanah tersebut, pasti kita akan mengatakan, ya Allah, kalau memang dia kelewatan, mengapa kau tidak selesaikan sendiri? Kan kelewatan. Betul? Ini masalah-masalah yang kelewatan, dan itu perintah dari Allah. Allah sendiri yang menyatakan innahu, dia telah melampaui batas kelewatan. Mungkin bahasa kita normatifnya sebagai seorang manusia, hamba Allah, hamba yang baik, mengapa engkau tidak selesaikan sendiri, ya Allah? Tapi itu tidak dijawab oleh Nabi Musa. Nabi Musa bahkan menerimanya, sampai Nabi Musa meminta kepada Allah, apa yang diminta oleh Nabi Musa? Qala Rabbi shrah li sadri. Ketika mendapatkan amanah yang berat menghadapi Fir'aun yang kelewatan batas, luar biasa tantangannya, beban yang teramat sangat berat. Nabi Allah Musa sebagai seorang hamba yang betul-betul berbaik sangka kepada Allah, dia mengatakan, Rabbi shrah li sadri. Wahai Allah, lapangkan dadaku, bahwa setiap beban dan masalah ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma ayyukaffiru dzunubahu wa imma ayyafa'ahu dzawjan. Bisa jadi beban ini mengangkat derajat kemuliaan bagi sang hamba, dan bisa jadi sebagai penggugur dosa. Maka ia senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada yang buruk yang Allah berikan kepada hamba. Sampai pun dimakan oleh sang hamba itu adalah keburukan. Maka kita sebagai seorang hamba dengan ilmu akidah yang kita miliki, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak pernah memberikan kepada hamba yang buruk. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, man yuridu ayyana min kalimatin fay'amal bihinna aw yu'allim man ya'mal bihin. Ayat kata Rasulullah SAW, siapa yang aku beritahukan 5 perkara, dia menghafalnya dan dia mengamalkannya, atau dia mengambilnya untuk diajarkan kepada yang lainnya sehingga bisa mengamalkannya, kata Rasulullah. Lalu Abu Hurairah mengangkat tangannya dan mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, fa'ad dari khamsan. Maka Rasul pun menghitungnya. Apa
Rasulullah, yang pertama ittaqil maharimat takun abadan nas. Hindarilah apa-apa yang Allah haramkan, maka engkau menjadi hamba yang ahli ibadah. Berarti yang ahli ibadah itu bukan orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak tilawatnya, tapi ibadah itu, ahli ibadah itu ketika dia takut dengan Allah dan menghindari dari apa-apa yang Allah haramkan. Maharim fil ma'kal wal mashrab. Apa-apa yang Allah haramkan dari makanan dan minuman, dan apa-apa yang Allah haramkan dari amaliyat, dari pekerjaan-pekerjaan yang Allah haramkan. Berarti kita bisa melihat bahwa yang menyebabkan doa tidak diijabah, seorang alim mengatakan dua yang paling pokok. Yang pertama, ketika ada kata haram dalam mulutnya. Yang kedua, ketika dia menzalimi orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, dia menangis meminta kepada Allah, Allah belum ijabah sebelum dia minta maaf dan mengembalikan hak kepadanya. Ini dikisahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri bercerita, inna Bani Israil muhidu sab'a sinin. Penduduk Bani Israil itu dilanda paceklik, panas, kemarau panjang, sampai tidak ada yang bisa dimakan 7 tahun. Hatta akal mayyitan wal atfal, sampai mereka memakan bangkai onta, bangkai kambing. Wa akalul atfal, bahkan mereka pun memakan bayi-bayi mereka. Sampai kelamaan. Fasa'adu ila al-jibal wa rafa'u aydiyahum ila as-sama'. Lalu mereka menaiki gunung-gunung, bukit-bukit yang tinggi angkat dekat dengan langit, meminta kepada Allah pertolongannya. Ya Allah, tolong kami, menderitakan ya Allah. Fa'auhallahu ila anbiya'ihi, lalu Allah mewahyukan kepada nabi-nabi Bani Israil untuk mengatakan kepada mereka, sungguh Allah tidak mengijabah ratapan tangisan permohonan engkau, wahai Bani Israil, sampai engkau menangis-nangis sampai air mata darah, hatta ta'uddu mazalimahu, sampai engkau mengembalikan hak-hak yang pernah engkau zalimi. Kita punya tanah 500 meter di kampung. Lebaran kemarin berkurang dari 400. Ada seperti itu. Menzalimi orang lain. Sebagai majikan menzalimi pembantu 3 bulan tidak diberikan gajinya. Ketika pembantu meminta nanti aja cerewet masih, masya Allah. Padahal anaknya sakit di kampung, tidak memberikan haknya. Doa dan harapan tangisan kita meminta kita kepada Allah tidak. Sebagai atasan, ya, yang memberi bawahan, masya Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, ada dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima qasallahu laka takun an-nas. Ridholah engkau, relalah engkau dengan pemberian yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Berarti mereka menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedikit. Itulah yang terbaik. Maka dari sinilah Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah lapang dada agar bisa menerima yang lebih baik daripada itu. Fir'aun berat menerima ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah seorang muslim menerima apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba, baik atau buruknya. Al-Kisah ada seorang ustaz bercerita, di kisahnya apa? Di Garut ada seorang tukang tempe. Dia membuat tempe untuk berjualan di Bandung. Tempenya tempe mentah, sampai dia berangkat Rabu sampai Bandung itu makan di pasar itu. Dia bawa sampai 200-300 tempe. Saking mau iritnya, dan memang dia seorang miskin, dia menggunakan sepeda, mengayuh dengan sepedanya. Masya Allah. Ya. 2 hari perjalanan, hidupnya di mana kita? Biasanya negara-negara tahu orang kehidupan sama lah kayak kita kalau anak kecil ini ke Tasik,
Kalau nggak ada uang, ya kita nggak bisa masuk hotel atau penginapan. Ya, kita biasa cari masjid, gitu ya. Cari masjid bisa tidur di situ gratis. Pokoknya Senin berangkat, Rabu tiba di pasar induk Batu, dia gelar barang dagangannya, dan alhamdulillah ada yang kadang-kadang akan datang jam 9-10 selesai. Ini berjalan 3, 4, 5 tahun. Nah, pernah suatu hari ketika sang bapak yang soleh ini membawa dagangannya 300 sampai 500 tempe sampai di Bandung itu, dia membuat ketika membuka barang dagangannya, dilihat efeknya masih mentah, masih berupa benar. Masya Allah, bisa kita bayangkan perjalanan 2 hari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lagi seperti apa? Masya Allah, menangis. Kok bisa begini ya Allah? Seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Itu adalah sebuah musibah. Ya Allah, kenapa seperti ini ya Allah? Lalu bagaimana dia tutup lagi? Datanglah beberapa pelanggan yang menanyakan, mana tempenya? Maaf itu tempenya masih mentah. Ya. Sang pelanggan tidak jadi membeli sampai jam 10 dan 11, Masya Allah. Lalu dia tutup, dia berdoa, maaf ini ya Allah, walaupun saya menerima, tapi seakan-akan ya Allah, anak istri masih menunggu di rumah. Keikhlasan dia dalam hati tidak menjadikan dia berhenti untuk menetes hal yang manusiawi. Ketika Rasulullah ditinggal pergi oleh buah hatinya yang bernama Qasim, buah hati laki-laki yang meninggal dunia, sampai beliau berair mata, innal aina ladam'a, air mata ini menetes karena kesedihan. Hal yang dulu dia pun menangis sampai terakhir ditutup mau pulang, dan dia akan memasukkan barang-barangnya ke sepedanya sambil mengatakan, ya Allah, ini terakhir saya berdoa, ya Allah, mungkin makan ya Allah. Dia tutup sambil makan, ya Allah, makan ya Allah, makan ya Allah. Masya Allah, derita. Ketika dibuka dia masih mentah juga. Tidak apa-apa, ada yang terbaik yang kau berikan kepada aku ya Allah. Ya, jalan dulu mulai air mata mengetes, Masya Allah. Ketika seluruh kedai-kedai lapak-lapak sudah tutup, dia keluar dengan membawa sepedanya. Masya Allah, tiba-tiba ada seorang ibu yang tergopoh-gopoh mencari Pak, ini pasar sudah tutup. Iya. Kenapa? Bu, saya mau cari sesuatu. Apa yang dicari? Saya mencari tempe. Ada tempenya? Oh maaf Bu, gak ada tempenya. Saking pesimisnya bahwa yang dimilikinya mana? Sampai di mana kan gak ada tempenya Bu. Masya Allah. Ya Allah, saya butuh sekali Pak tempe. Di mana Pak kira-kira saya dapatkan tempe? Gak ada Bu. Paling lengkap semuanya. Masya Allah. Kekecewaan sampai dia pun mengeluarkan kata yang terus mentah semuanya Bu. Ketika sang ibu mendengar ucapan si bapak ini, tempenya mentah semuanya, keluarlah ucapan alhamdulillah, ya Allah, Anda punya tempe mentah ya Allah. Ini si bapak ngomong ya Allah, orang dari tempe mana? Tempe mentah. Masya Allah, emang kenapa itu ya Allah? Ya alhamdulillah, saya dapat ya Allah. Pak, mohon Pak, saya beli tempe semuanya. Bu, yang lain dari tempe yang sudah matang. Ini mentah masih dari semuanya. Bapak, saya suami kerja di KBRI Australia. Saya disuruh suami untuk cepat beli tempe sebanyak-banyaknya. Nanti Kamis Jumat 2-3 hari mau ada pesta rakyat masak-masakan daerah termasuk tempe. Kami butuh harusan tempe Pak. Semuanya kami bawa Pak. Masya Allah. Ini si bapak sebelum membuka bosnya, dia berdoa ya Allah, mentah. Allah Akbar. Alhamdulillah masih mentah dijual semua. Lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternikmati apa hikmahnya. Terkadang Allah memberikan ujian dan melepas ujian berangsur-angsur hari demi hari, tadi jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, karena Allah rindu dengan ucapan zikrullah kita.
Karena Allah rindu dengan ratapan tangisan seorang hamba yang tulus ikhlas menyebutkan asmanya. Pertanyaannya, kapan kita seorang hamba betul-betul tulus ikhlas menyebutkan nama Allah? Kapan? Ketika kita dilanda musibah, ketika kita ziarah ke rumah teman kita atau menjenguk saudara kita di dalam main. Harapan kita jangan tunda kanker, masya Allah. Di sana kita melihat itu seorang hamba berzikir, Allah, Subhanallah. Di sana kita melihat harapan seorang hamba tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah melihat ada hamba seorang bapa tukang nenek yang terus berhenti kepada Allah dan menyebutkan nama Allah tidak pernah berhenti. 6 jam, masya Allah. Dan yang kedua, Allah sengaja mengijabah hambanya karena Allah Maha tahu beban penderitaan sangat berat. Allah terkadang tidak mau menjawab apa keinginan kita, tapi Allah banyak menjawab kebutuhan kita. Kalau bicara keinginan kita banyak, apalagi laki-laki, kepengen kita kan banyak, pengen buka cabang kedua, cabang ketiga, pos 2 gitu. Tapi kalau kita bicara butuh tidak. Maka itulah yang diminta oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam tidak meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang tantangan kami berat, minta ya Allah mujizat. Tidak. Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Adabul anbiya wal mursalin. Ini ada Nabi dan Rasul meminta pertama kali adalah insyirah rasul. Ya Allah, lapangkan dada. Sehingga ulama mengatakan inilah hal seorang Nabi menjadi panutan bagi umat-umatnya ketika menghadapi musibah dan masalah. Minta kepada Allah lapangkan dada, sehingga dia bisa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada, ikhlas untuk menjalankannya dan mohon kepada Allah pertolongannya. Yang kedua yang diminta oleh Nabi Musa itu adalah wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah perkara ini. Lihat, Nabi Musa tidak mengatakan ya Allah itu Firaun berat, jangan Firaun adiknya atau saudaranya. Tidak. Yang bawahan tinggi kan kau telah mengatakan tolong melampaui batas. Itu Firaun. Berarti itu lebih berat, ya Allah. Itu yang tidak dikatakan oleh Nabi Musa. Tapi Nabi Musa mengatakan wa yassirli amri, mudahkan ya Allah. Kita lihat dalam sejarah Talut dan Jalut. Ketika tentara Talut dengan 4.000 tentara, riwayat di dalam Tafsir Ibnu Katsir, riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan awalnya 50.000 pasukan Talut diuji oleh Allah dengan air sungai yang jernih, mereka lewati dalam posisi panas. Allah mengujinya seperti apa? Ini ibu bina aku uji dengan air jernih, hati-hati pada saya minum falisa minni wa lam yad'ahu fa inna minni illa dari tarafu fadil. Allah menguji untuk menseleksi mana yang terbaik dari hambanya, mana yang istiqomah dalam perjuangan dakwah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 50.000 pasukan yang komitmen hanya 46.000 sisanya terkulai emas. Sampai mereka mengatakan, kalau Yahweh bisa terwujudi, wahai Talut, kami tidak sanggup menghadapi perjuangan ini. Lantaran kami sudah berpegangan dengan ayat ini. Masya Allah. Ulama mengatakan ini penyebab jiwa lemah, penyebabnya adalah ketika hawa nafsu diperturutkan. Hawa nafsu diperturutkan. Fakta itu pasukan ini ketika menghadapi tentara Jalut, riwayat yang pertama jumlah tentara Jalut 100.000, riwayat yang kedua mengatakan 110.000 tentara Jalut. 4.000 lawan 110.000. Akal sehat kita mengatakan habis semuanya. Tapi mengapa Allah mengatakan kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah? Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah melihat hamba-Nya penuh dengan ketawaduan. Apa bentuk tawaduknya? Falamma barazu li Jalut qalu rabbana afrigh 'alaina sabran. Masyaallah.
Ketika 4.000 tentara berhadapan dengan 110.000 tentara Jalut, tentara musuh, yang mereka pinta akhlaqus sholihin, jurus sholihin, dia kata-kata Allah yang soleh. Mereka tidak mengatakan ya Allah menangkan, ya Allah, tidak. Yang pertama kali mereka pinta, Rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, limpah ruangkan kepada kami kesabaran. Ya. Masya Allah. Ketika kita menghadapi masalah, minta kepada Allah untuk lapangkan dada agar aku sabar menghadapi ini semua. Baru yang kedua, wazabin agama, kokohkan, teguhkan pendirian kami. Jangan-jangan kalau kami menang, kami kufur nikmat. Kan berapa banyak di antara kita mendapatkan nikmat justru jauh dari masjid, jauh dari pengajian. Dulu ketika miskin jadi cacat musola. Kalau cacat musola nempel terus. Masya Allah. Musim-musim reshuffle, Masya Allah, sholat Jumat, sholat tahajud, posisi aman, tahajud lewat. Masya Allah, kita berbahagia di Malaysia, di sini dan di sana. Amin ya. Ini Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlakul mursalin, ala para rasul, ala para nabi yang paling contoh. Ketika menghadapi masalah wahai selingan dimudahkan ya Allah. Kita punya masalah dengan anak, punya masalah dengan istri, punya masalah dengan tetangga, punya masalah di kantor. Kadang di jalan lu stres, lihat macet, Masya Allah. Diuji lagi oleh Allah, motor set, apa yang terjadi? Gores mobil kita, mencat-mencat, pada itu bukan mobil kita, mobil dinas. Ramai lagi saat itu, masalah bertambah. Betul? Ketika kita tidak pasrahkan hidup ini kepada Allah, ujung-ujungnya Allah Akbar, kita jiwa terpuruk dan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung lihat, ada seorang bapak di Kendal, ini kisah juga. Seorang bapak di Kendal, anaknya hilang 3 hari pasca Syawal, 1, 2, 3 Syawal. Ibunya telah tidak tiada. Kata si bapak, seorang diri untuk membesarkan ini anak usia 7 tahun. Anak sama tahu ya, dia idiot. Kita tahu Pak kalau idiot itu ekstra perhatian, super sabar. Idiot, Masya Allah. Nah, ketika anak itu hilang, seorang ustaz datang untuk memberikan semangat. Sabar, Pak, ujian dari Allah. Dia masih sempat tersenyum walau berlinang air mata, dan dia mengatakan ketika anaknya hilang, dia mengatakan kepada sang ustaz sambil doa kepada Allah, ya Allah, kembalikan anakku ya Allah, kembalikan anakku ya Allah, dia panggilanku kepadamu ya Allah, kembalikan anakku ya Allah, dia tempat ibadahku kepadamu Allah. Dia tidak mengatakan kepada Allah, ya Allah, kembalikan anakku, dia tidak kasihan ya Allah. Bukan itu yang dia keluhkan. Tapi yang dia keluhkan berarti ladang amal solehnya hilang. Masya Allah. Bisakah kita menempatkan posisi kita seperti ini? Ketika anak kita susah, kita sulit untuk kita ajak baik-baik. Ujian dari Allah, lalu kita berharap ya Allah, lembutkan hati anakku, dia tempat ibadah kepadamu. Ya Allah, lembutkan hati istriku ya Allah, dia tempat ibadah kepadamu. Ya Allah, buatkan aku dalam bidang rumah tangga ini, rumah tangga ini tempat ibadahku kepadamu. Ini Bapak hadirin yang dirahmati Allah, berarti kita tidak meminta berkurangnya beban, berkurangnya ujian. Karena lagi ujian itu adalah kemudian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Nabi dan Rasul tidak meminta berkurangnya beban. Dari Nabi Allah Nuh alaihissalam, usia yang sangat panjang, illa awzilna, riwayat mengatakan hanya mendapatkan 27 orang yang masuk ke dalam agama tauhid, agama Nabi Allah. 900 sekian tahun, Pak. Luar biasa. Maka di sini pun ulama mengatakan Allah melihat usaha, karya, kerja, bukan melihat hasil. Kalau Allah melihat hasil, kita sudah pesimis, dan Nabi Allah sudah pesimis dalam hidupnya. 27 orang, 900 sekian tahun. Bahkan ujiannya, ujian fitnah yang besar, ujian anaknya. Anak yang durhaka, anaknya
puasa ya. Kanan adanya. Istri yang Nabiullah Nuh pun durhaka. Siapa itu? Ibu Nuh. Kalau ada pusingnya itu yang istri Nabi itu istri Nabi itu bunuh. Meskipun praktis aja. Masya Allah. Lihat wajah sering sampai pun ketika Rasul dikejar-kejar oleh anak-anak kecil penduduk Taif dan dilempari bebatuan. Lihat emosional seorang nabi tidak didahulukan dibandingkan akalnya. Bahkan waktu Allah sudah masuk ke dalam hatinya, cahaya ilahi mendarah daging di dalam tubuhnya. Ketika malaikat jalan, malaikat belum menawarkan jasanya. Wahai Rasulullah, mereka telah mengkhianatimu dan mereka telah melempari bebatuan hatta syidda bi'asi sampai kepalanya berdarah. Aku tawarkan kepada engkau apabila engkau mengizinkan itu akan kubalik gunung batu ini ke seluruh gunung Taif. Lihat apa jawaban Rasulullah SAW? Itu kan ujian. Rasul tidak meminta tapi ditawarkan. Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Semoga dari tulang rusuknya dan keturunannya ada man-ya'budullah, mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Disinilah Rasulullah mengatakan kemuliaan itu ada tiga. Wa'fu 'amman zalam, maafkan orang yang menzalimi. Wa'ti 'amman haram, berikan hadiah, berikan sesuatu kepada orang yang beri. Wasil 'amman qata'a, dan bersilaturahmilah kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada. Berat semua. Berat tidak? Tiga itu berat. Memaafkan orang yang menzalimi kita berat. Rasul memaafkan orang yang menzalimi. Doa Rasul Allah ijabah. Walaupun ijabahnya doa Rasul itu 10 tahun kemudian. Dan itu beri gambaran bagi kita betapa perjuangan hidup ini kerana sangat beratnya. Makanya kalimat yang dirahmati oleh Allah, ala seorang muslim ta'addud billah, memiliki adab kepada Allah, meminta kepada Allah mudahkan, bukan mengurangi, bukan minta dikurangi kepada wa yassirli. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mudahkan lisanku dan Nabi Musa untuk mengajak Fir'aun. Walau dalam keadaan yang sangat berat, walau Fir'aun sudah divonis oleh Allah sebagai orang yang kelewatan batas dan susah luar biasa, tapi Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dimudahkan lisannya mengajak dalam kebaikan. Ajarkan dalam kebaikan, dan yang kedua adalah mendoakannya. Masya Allah. Ini usaha kita, Pak. Terkadang kita belum usaha sudah pesimis. Mengajak tetangga untuk ngaji, waktu bisa dia bakal bisa jadi pengajian pakai peci yang dipilih. Ini apa hubungannya ngaji sama pakai peci? Oh nggak bisa ya, nggak bisa dia ngaji, susah. Salah subuh apalagi mesti susah kita. Kenapa? Jenggotnya ini nggak ada, susah belajar susah. Masya Allah. Lihat, ini ada kisah kita Pak di daerah jika ada seorang ibu dokter. Suaminya GM sebuah perusahaan keren di FM 2100. Suaminya yang posisinya alhamdulillah GM dan istri diajak oleh bosnya orang Korea. Weekend itu diajak dugem karaokean. Biasanya kalau karaokean samping kanan kiri siapa? Nah, yang udah mulai jawab begini. Siapa kira-kira? Jadi kan wanita kanan kirinya itu. Setelah karaokean biasanya cek itu. Setelah cek out, cek out dan cek out. Masalah. Dan itu sudah hampir berbulan-bulan bahkan 2 tahunan mendampingi orang Korea terus. Hati kecilnya mengatakan, ya alhamdulillah rumah tangganya baik, suaminya pun baik. Dia mengatakan kepada istrinya hal yang dia dapatkan kepada istrinya semua. Masya Allah. Sampai istri mengatakan, ayah merasa malu. Mengapa ayah tidak mengatakan untuk menolaknya?
Sang ayah mengatakan, habis bagaimana? Kalau saya mengatakan tidak, khawatir dia marah, lalu mencari bagaimana? Istrinya yang solehah mengatakan, ayah, bumi Allah itu luas. Rezeki Allah itu dia di situ saja. Kalau Allah, kalau takdir menentukan bos marah dan ayah dikeluarkan, mama rela memilih. Motivasi dari istri yang solehah kepada seluruh. Ayah katakan tidak dan berikan argumentasinya. Esok pagi ada oleh bos orang Korea ini, dia mengatakan, Pak, maaf, saya sebetulnya dari dulu ingin mengatakan sesuatu. Sekarang saya menolak dengan alasan agama saya sebagai seorang muslim menolak hal ini karena ini percikan maksiatan yang memberikan maksiat besar. Apa yang terjadi? Orang Korea ini banyak menanya, memang agama Anda seperti apa, melarang seperti itu? Diceritakan. Dan pada saat tertentu, alhamdulillahirabbil alamin, orang Korea ini masuk Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalian tidak merasa takut seakan-akan nggak bisa. Ketika rapat usul, mohon maaf, Pak, sholat dulu ini dulu udah jam 3 kurang seperempat. Dulu jam 3 kurang seperempat, mana di sini sholat. Masya Allah. Ketika pelarangan itu kita tidak sanggup untuk menghadapinya, bismillah. Inna ardallahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Memang sholat tidak menambah rezeki. Ini dialog tukang ojek, Pak. Lu lagi sholat dulu, dia sholat dulu ya. Pas sholat dulu banyak tadi pelanggan, boncengan tarikan kencang. Lu sholat dulu berapa kemarin? 16.000. Gua nggak sholat 60.000. Kan susah jawabannya betul ya. Sholat dulu dalam 15.000, nggak sholat dulu 60.000. Memang yang namanya sholat tidak menambah nominal rezeki. Rezeki itu bukan dari fulus, uang. Ada fulus tidak ada fulus mampus tidak. Tapi rezeki itu ketika kita mendapatkan yang sedikit ada ketenangan jiwa dan kita tidak terobsesi untuk mengajarnya. Rezeki itu ketika anak kita taat kepada dua orang tuanya, rezeki. Rezeki itu ketika orang tua kita yang dahulunya sering memuja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba mendapatkan hidayah, itu rezeki. Istri yang dahulu sering ngacir dan jarang pulang ke rumah, tiba-tiba dia lebih tetap di rumahnya bahkan mengaji, Allah rezeki. Ketika anak kita sembuh dari sakitnya adalah rezeki. Itulah rezeki yang sedang itminanul qulub hati. Masya Allah. Ini orang melihat rezeki itu dari nominal yang besar, maka dia berusaha untuk mencari dari cara jalan-jalan yang tidak benarkan, izikan. Mudah didapatkan, mudah keluar, tidak berkah. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, minta kemudahan, minta kelapangan dada. Yang kedua, wayasirli. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani. Walau dalam keadaan yang memang berat, dia masih ingin mengajak dalam kebaikan, berbuat kebaikan. Pak, Bu, yang berkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita berhenti untuk berbuat baik. Fasayallahu amalakum wa rasuluhu minhum. Allah, Rasul dan orang yang beriman akan melihat. Apa maksudnya? Orang-orang saleh ketika kita berangkat pagi hari, subuh hari berangkat salat subuh ke masjid, ada orang yang melihatnya, ada pedagang yang melihatnya, dia mengatakan dalam hati, ya Allah, kita amat ini salat subuh. Itu bukan doa. Ketika kita sholat duha di rumah, ketika kita bangun untuk tahajud di rumah, ketika kita berpuasa Kamis, anak melihat menjadi doa anak bagi orang tuanya. Setiap dari kita pasti mengenang kebaikan orang tua kita. Kenangan kebaikan anak untuk orang tuanya adalah doa dan menjadi cahaya di alam dunia. Pertanyaannya, sudah kita punya amalan-amalan baik yang banyak dilakukan oleh anak kita? Allahu Akbar wa ini. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan yang keempat, waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Nabiullah Musa ketika menghadapi masalah besar ini meminta kepada Allah seorang teman agar bisa curhat
Curhat itu meminimalisir masalah, Pak. Terlebih ketika kita curhat kepada orang yang saleh. Kalau kita curhat kepada orang yang toleh, ahli maksiat, maka akan menambah masalah pasti. Walaupun kelihatannya enjoy. Telepon, iya, bang gimana posisi? Iya, ada masalah, istri umur balik, udah tempat minggu, jalan bangku, ada tempat bagus tuh, ada cewek-ceweknya, yang kayak istri banyak, masya Allah. Diajak ke tempat kemaksiatan, bukan menyelesaikan masalah, masalah baru lagi. Tapi ketika kita memiliki tempat yang saleh, apa dia ucapkan? Pak, mohon sabar, jangan cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Toh masih punya anak, masih ada masa depan, masih ada harapan. Yuk, itikaf. Kalau ada rezeki kita datang dulu. Apalagi sekarang bulan Muharram, Bismillah. Sabar ini itu bersabar apa? Sabar. Ada diajak kita itikaf betul, pagi diajak kita umroh, bahkan kita diajak haji untuk menyelesaikan masalah yang berawal sebenarnya. Wajah ini bersilah dengan itulah Nabi Musa meminta kepada Allah teman perangkat untuk memudahkan dalam menghadapi masalahnya. Apa tujuannya? Kayak Musa pihak terkecil wanadkuru kafir, agar kami banyak bertasbih kepada Engkau wahai Allah, dan agar kami bisa menyebutkan keagungan Engkau wanadkuru kafir. Artinya dalam setiap permasalahan hidup kita, tujuannya adalah agar sahabat senantiasa dekat dengan Allah. Ketika proses ujian tersebut dia dekat dengan Allah, bahkan selesainya pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan alhamdulillah. Sehingga permasalahan kita mendapatkan ujian dari Allah. Apa itu? Bentuknya adalah keberkahan. Allah. Ini sehingga sepatutnya seorang muslim senantiasa menguatkan zikir menjadi kekuatan dalam hati, dan zikir menjadi kekuatan dalam kehidupan yang dulu sebelumnya. Allah. Ya, ada kisah cerita seorang kiai menanyakan kepada santrinya, "Hai santri, kamu tahu apa coba doa makan?" Ketika dijawab oleh santri, doa makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana adzaban. Kalau lupa, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau setelah makan, alhamdulillah kamu masyaallah dan muslim. Kalau singkatnya alhamdulillah. Santri yang kedua setelah makan bagaimana? Setelah makan menjawabnya astagfirullahaladzim. Masa doa sebanyak astagfirullahaladzim? Karena saya melihat kiai kemarin baca habis makan di restoran itu langsung baca astagfirullahaladzim. Oh, kata kiai iya, setelah saya lihat bon. Astagfirullahaladzim. Setelah makan bondaran astagfirullahaladzim juga sehingga ketika kita mendapatkan sebuah musibah, ini musibah astagfirullahaladzim, kita mendapatkan kekuatan untuk bisa bayar walaupun ini KPP-kan gitu. Ya, ini kiranya Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi sebuah masalah, 4 langkah. Yang pertama, insyaallah saudara minta kelapangan dada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waisirkan mudahkan. Yang ketiga, berdoa kepada Allah dan senantiasa semangat dalam kebaikan. Dan yang keempat,